Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtum lan tatkalane nalak sira kabeh an-nisa ing pira-pira wadon fa balagna mongko nuli tumeka sapa nisa ajalahuna ing pira-pira ajale nisa qarabna tegese marek-mareki sapa nisa ing kidho iddatihina ing tutuke iddahe nisa famsikuhunna mongko ngekero sira kabeh ing nisa bi antara hunna gambare kelawan yen to baleni sira kabeh ing nisa bi ma'rufin kelawan bagus min ghairi dirarin kang leres min ghairi dirarin kang tetep saking tanpa gawe melarat au syarihuhunna utawa ngeculna sira kabeh ing nisa bi ma'rufin kelawan bagus utrukuhunna tegese ninggal sira kabeh ing nisa hatta tangqodiya sehingga tutuk sapa apa iddatuhunna iddah nisa wala tumsikuhunna lan ojo ngeker sira kabeh ing nisa birrajati kelawan rujuk diraron krana gawe melarat maf'ulun lah kang leres maf'ulun lah utawi lafadz dirar iku dadi maf'ul lah lita'adadu drapun tumindak lacut ira kabeh alaihina ing atase nisa bil iljai kelawan ngungsikake utawa kelawan desek ilal iftita'i maring nebus awak wa tadliki lan nalak wa tadwilil habsi lan dawake ngeker wa man utawi sapa wonge iku yafalu agawe sapa man dzalika ing mengkono imsak utawa mengkono ngeker faqadula mongko teman-teman ngani ngaya sapa man nafsahu ing awak dhewe man bita'ri diha sebab mentokake utawa marekake nafsah ila adzabillahi maring siksane Allah wala tatakhidhu lan ojo ndadekake sira kabeh ayatillahi ing pira-pira ayat Allah hujuan ingkang dadi keguyon mahjuan tegese dadi keguyu biha apa biha ayat bi mukhalafatiha kelawan nulayani ayat wa dzkuru lan padha ilinga sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh bil islami kelawan agama Islam wa ma lan ing barang angjal kang nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh bayani minal kitab sang kitab Al-Qur'an tegese Al-Qur'an wal hikmah lan hikmah ma tegese barang fihi kang iku tetep ing dalam Qur'an bayani minal ahkami saking pira-pira hukum yang idukum hale mituturi sapa Allah ing sira kabeh bihi kelawan kitab bi antaskuru gambare kelawan yen to syukur sira kabeh ha ing nikmatillah bil amali kelawan amal bihi kelawan kitab wa taqulan wa tiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa alamu lan warwa sira kabeh anna Allah ing setune Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci iku alimun dan kang ngudana ini la yakhfa tegese ora samar ale ing atase Allah apa syai'un suci-wici wa idza talaqtum lan tatkalane nalak sira kabeh an-nisa ing pira-pira wadon babalagna mongko tumeka sapa nisa ajalahuna ing ajale nisa ing qadat tegese tutuk apa iddatuhuna iddah nisa fala ta'duluhunna mongko aja nyegah sira kabeh ing nisa khitabun utawi dawuh ta'duluhunna iku ngitopi lil auliya maring pira-pira wali ay tamna'uhunna tegese padha nyegah sira kabeh ing nisa min ayang kihana saking yen to nikah sapa nisa azwajahuna ing pira-pira bojone nisa al mutallikina kang padha nalak kabeh lahuna maring nisa dan sababan nuzuliha krana setuhune sebabe temurune ayat iku anna ukhta ma'qil ibni yasarin setuhune dulur wadone Kiai Maqil bin Yasar iku talakoha nalak ing ukhta Maqil sapa zaujuha bojo lanange ukhta Maqil fa'arada mongko ngarepake sapa zauj ayura jiaha ing yen to ngrujuk sapa zauj ing ukhta Maqil famanaha mongko nyegah ing zauj sapa Maqil bin Yasar
kama kaya keterangan rawahu kang nyeritakake ing sapa Al-Hakimu Imam Hakim. Idza taradau tatkalane padha ridho-ridhonan sapa zauj lan nisa. El azwaju tegese pira-pira bojo lanang wan nisa ulan pira-pira wadon. Bainahum ing dalem antarane azwaj wan nisa. Bil ma'rufi kelawan bagus. Syar'an tegese ing dalem syariat. Dzalika utawi mengkono-mengkono annahyu tegese larangan anil adli saking nyegah nikah. Iku yu'adzu den tuturi bihi kelawan dzalik sapa man wong. Kana kang ana sapa man mingkum hale saking sira kabeh. Iku yu'minu iman sapa man billahi ing Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Dan krana setuhune man iku al muntafi'u wong kang alap manfaat bihi kelawan dzalik. Dzalik kumutawi mengkono-mengkono aitan kul adri tegese mengkono ninggal nyegah nikah. Iku azka luweh bagus khairun tegese luweh bagus lakum kedue sira kabeh. Wa adharulan luweh suci lakum kedue sira kabeh. Walahum lan kedue azwaj lima krono barang yukhsha kang den kuwatirake apa ma ala zaujaini ngatasi bojo loro. Bayane menari berarti saking mamang bisa bil ilaqati kang leres ilaqah. Bisa babil ilaqati kelawan sebabe persambungan bainahuma ing dalem antarane bojo loro. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu ngutana ini sapa Allah ma ing barang fihi kang iku ing dalem ma al maslahatu utawi kebagusan. Wa antum hale utawi sira kabeh kula ta'lamuna ora padha weruh sira kabeh. Dzalika ing mengkono ma fihi maslahah. Fattabi'u mongko anut sira kabeh amrahu ing perintah Allah. Amrahu ingkang lasmu. Wal walidatu ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Apabila kamu menceraikan istri-istri lalu telah sampai iddahnya. Qarabna qidaa iddatihinna. Maksudnya telah dekat dengan akhir masa iddahnya. Fa'amsikuhunna bi anturaji'uhunna bima'rufin min ghairi dirarin. Maka tahanlah mereka. Artinya rujuklah mereka secara baik-baik tanpa menimbulkan kesusahan bagi mereka. Au sarrihuhunna bima'ruf atau lepaskanlah mereka secara baik-baik pula. Utrukuhunna hatta tangqadiya iddatuhunna. Artinya biarkanlah mereka itu sampai habis masa iddah mereka. Wala tumsikuhunna birraj'ati diraran maf'ulun lah li ta'dadu 'alaihinna bil ilja'i ilal iftida'i wa tadliqi wa tadwilil habsi. Dan janganlah kamu tahan mereka. Artinya janganlah kamu merujuk mereka dengan maksud untuk menimbulkan kesusahan sehingga menganiaya mereka sampai mereka terpaksa menebus diri, mengemis-ngemis meminta cerai dan menunggu lama. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah bi ta'ridiha ila adzabillahi. Barang siapa melakukan demikian berarti ia menganiaya dirinya. Maksudnya menyerahkan dirinya sendiri pada siksaan Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa mahzu'an biha bimukhalafatiha. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Artinya mempermainkan hukum-hukum dalam Al-Quran dengan melanggarnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu berupa agama Islam. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabil Qur'an. Dan apa-apa yang telah diturunkannya kepadamu berupa kitab Al-Quran. Wal hikmah ma fihi minal ahkam. Dan hikmah. Artinya hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya'idukum bih bi antashkuruha bil amali bih. Yang dengannya Allah memberimu pengajaran agar kamu bersyukur dengan mengamalkannya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim wa la yakhfa 'alaihi syai'. Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada satupun yang samar baginya.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulannya apabila seorang suami menceraikan istrinya lalu sudah dekat akhir masa iddahnya, maka dia harus segera memutuskan apakah dia akan merujuk istrinya atau melepaskannya. Jika dia bertekad untuk merujuknya, maka haruslah merujuk dengan baik, artinya tidak ada niat buruk untuk menyakiti istrinya, atau dengan niat ingin memperpanjang masa iddah istrinya dengan merujuknya, kemudian setelah itu menalaknya kembali, hingga sang istri menderita dalam waktu yang lama karena harus menunggu masa iddahnya yang menjadi semakin lama. Maka jika dia melakukan yang demikian itu, merujuk istrinya dengan maksud buruk, maka dia telah mempermainkan hukum Allah. Dan barang siapa yang mempermainkan hukum-hukum Allah, berarti sama halnya dengan menyerahkan dirinya sendiri untuk disiksa di api neraka. Selanjutnya, apabila dia bertekad untuk melepaskan istrinya, maka haruslah dilepas dengan baik-baik. Jangan mengusir dari rumah dengan kasar, jangan meminta kembali mahar atau nafkah yang pernah dia berikan. Bahkan hendaknya dia memberikan istrinya berupa mut'ah atau pemberian untuk meringankan beban wanita yang telah dia talak. Selanjutnya, perceraian adalah sesuatu yang sangat berat dan menyakitkan. Untuk itu Allah SWT menyuruh kita agar mengingat nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan demikian hati kita akan menjadi tentram, karena betapapun beratnya ujian perceraian, nikmat Allah jauh lebih besar, utamanya nikmat iman dan Islam, serta diturunkannya Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, sehingga dalam menjalani hidup kita tidak buta, melainkan ada panduan yang jelas dari Al-Quranul Karim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna in qadat iddatuhunna. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai iddahnya, maksudnya habis masa iddahnya, fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu halangi mereka itu. Khitabunil awliya, perintah ini ditujukan kepada para wali. Ayatamna'uhunna min ayyankihna azwajahunna al-mutalliqina lahunna. Artinya para wali janganlah melarang wanita-wanita yang dalam perwaliannya untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka itu. Lianna sababa nuzuliha anna ukhta Ma'qil bin Yasar talaquha zawjuha fa arada yuraji'aha famanaha Ma'qil bin Yasar kama rawahul Hakim. Karena asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan saudara perempuan dari Ma'qil bin Yasar yang diceraikan oleh suaminya. Lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma'qil bin Yasar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Idza taradau ail azwaj wan nisa'u bainahum bil ma'ruf syar'an. Jika terdapat kerelaan, artinya kerelaan suami istri di antara mereka secara baik-baik, artinya sesuai syariat. Dzalikan nahyu anil adli yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu yakni larangan para wali menghalangi itu dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kamu. Li'annahul muntafi'u bih, karena hanya mereka sajalah yang bisa mengambil manfaat dari nasihat itu. Dzalikum ayatarkul adli azka khairul lakum wa adharu lakum wa lahum lima yakhsha 'ala az-zawjaini minar ribati bisababil ilaqati bainahum. Yang demikian itu artinya tidak menghalangi yang seperti itu lebih suci atau lebih baik bagi kamu dan lebih bersih, baik bagi kamu maupun bagi mereka, karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri itu akan melakukan hubungan gelap, mengingat keduanya telah saling mencinta dan saling mengenal. Wallahu ya'lamu ma fihil maslahah wa antum la ta'lamuna dzalik. Dan Allah mengetahui semua maslahat, sedang kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Fattabi'u amrahu, maka ikutlah perintah Allah. Pemirsa yang dihormati Allah, jadi kesimpulannya, apabila ada suami istri yang telah bercerai dengan talak raj'i, lalu setelah habis masa iddah ternyata keduanya ingin kembali membangun rumah tangga dengan akad nikah yang baru, maka wali dari pihak perempuan tidak boleh menghalang-halangi niat baik mereka berdua.
Dalam menanggapi ayat ini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa larangan ini ditujukan kepada wali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang disebutkan di atas, yakni yang meriwayatkan tentang Ma'qil bin Yasar. Jadi Ma'qil bin Yasar mempunyai seorang saudari perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Abi Badah. Kemudian saudari dari Ma'qil ini dicerai oleh Abi Badah. Setelah selesai iddahnya, ternyata Abi Badah merasa menyesal dan ingin kembali rujuk kepada bekas istrinya itu. Tetapi Ma'qil sebagai wali tidak menyetujuinya dan bersumpah tidak akan menikahkan adiknya dengan Abi Badah. Sehingga peristiwa itu diketahui oleh Rasulullah SAW hingga kemudian turunlah ayat di atas. Setelah mendengar ini, Ma'qil berkata, "Aku dengar dan aku patuh." Maka ia pun memperkenankan Abi Badah kembali melakukan akad nikah dengan saudarinya. Selanjutnya ia membayar kafarat sumpahnya. Dari riwayat tersebut yang merupakan sebab turunnya ayat ini, maka jelaslah bahwa larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat ini tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil tersebut sebagai walinya. Maka jelas bahwa menikahnya seorang perempuan itu harus dengan wali. Ya, demikian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita fitini wa dunya wal akhirah. Janganlah wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.